Halo teman-teman Sobat Mero dan rekan-rekan semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang roti industri tahan lama. Nah, roti industri tahan lama bagaimana sih cara membuatnya? Apa yang terkandung di dalamnya? Bahan-bahannya apa saja? Handlingnya seperti apa? Yuk nanti kita akan bahas bersama. Sebelumnya saya akan tunjukkan dulu nih beberapa roti yang sudah kami buat. Sudah ada yang umurnya 12 hari. Ya, nanti kita akan buka. Sudah ada yang 22 hari. Dan yang lebih lama lagi kita sudah ada yang 32 hari. Nah, semuanya masih lembut dan lembutnya sama. Mulai dari kita buat sampai hari ke-32. Dan kita sudah tes sampai 2 bulan pun masih tetap lembut dan tidak berjamur. Komponennya apa saja sih untuk membuat roti tahan lama? Sebelum kita lari ke komponennya, kenapa sih mereka buat roti yang tahan lama? Yang pertama, mereka karena faktor kebutuhan distribusi yang harus lebih luas. Sehingga mereka perlu roti yang awet supaya distribusi mereka dan penyebaran roti-roti mereka sampai ke daerah-daerah. Yang kedua juga karena faktor persaingan. Dan sales mereka lebih happy menjual roti yang tahannya lebih lama karena tidak mudah BS. Itu diantaranya. Kendala di pabrik-pabrik roti, mereka bisa bikin roti tahan lama, cuman kendalanya biasanya tidak lembut. Kendalanya baunya terlalu asam, dan baunya selalu menyengat. Ya, di antaranya adalah bau asam atau rotinya beremah. Itu kendala dari roti yang bisa tahan lama. Supaya rotinya tetap lembut dan tahan lama, kita ada beberapa produk dari Mero. Kita sudah siapin nih, produknya apa saja sih? Yang pertama, kita ada produk namanya bread gel. Bread gel ini produk yang dikhususkan untuk industri dan selain industri ya. Jadi semua yang berbasis ragi menggunakan produk ini membantu kelembaban roti hingga rotinya rusak. Artinya apa? Expirednya 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, rotinya tetap soft. Nah, bentuknya gel seperti ini atau pasta. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Bread gel ini fungsinya apa saja sih? Dan kenapa meski pakai bread gel? Fungsi utamanya adalah dia mengikat air, lemak, protein, dan semua bahan yang ada di dalam roti supaya terikat dan menjaga kelembaban. Sehingga tidak mudah rotinya terkontaminasi. Yang kedua, bread gel ini juga sangat bagus untuk semua jenis bahan yang beragi. Ya, bisa roti, bisa bakpao, bisa donat, atau bisa juga untuk aplikasi-aplikasi frozen. Contohnya apa? Donat frozen, bakpao frozen, atau roti frozen. Ini yang membuat roti Anda walaupun awetnya berbulan-bulan tapi tetap soft. Yang kedua, kita gunakan produk namanya kalsium propionat. Dari Mero Sekawanjaya juga sudah ada produknya kalsium propionat, mereknya dari FF Holland, jadi produksi dari Belanda. Bentuknya granula seperti ini. Apa sih keunggulannya? Pertama, dari sisi fisiknya, karena dia granula, ketika teman-teman tuang ke dalam tong mixer, ketika diaduk, dia tidak mudah terbang. Sehingga hasilnya lebih maksimal, tidak ada yang terbuang. Ya, karena dia gampang jatuh ke dalam tongnya. Yang kedua, dia lebih stabil dalam hal pengawetan. Kita sudah buktikan tadi, sudah ada yang 32 hari, ada yang sampai 3 bulan. Dengan menggunakan kalsium dari Mero, produknya tetap awet dan tidak mudah asam. Keunggulan yang berikutnya, dia mudah larut dalam adonan. Walaupun bentuknya granula seperti ini, tapi dia mudah larut dalam adonan. Sehingga ketika adonannya sudah kalis, kalsiumnya pun tetap tercampur dengan sempurna. Ya, jadi rotinya bisa awet dengan kalsium dari Mero dan tetap lembut dari fungsi bahan bread gelnya. Lalu yang berikutnya, di dalam adonan sendiri ya, kita juga bisa gunakan spontan SCS. Spontan SCS ini dia juga bisa membuat softness-nya lebih lama. Bedanya apa sih dengan bread gel? Kalau bread gel dia bisa mengikat cairan, dia emulsinya roti ya kalau bread gel. Tapi kalau SCS ini lebih membuat softness-nya lebih panjang. Lalu kalau ada yang bertanya, kalau misalnya roti saya cukup 2 minggu, boleh hanya pakai bread gel dan kalsium. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 minggu, saya sarankan pakai spontan SCS ini. Karena apa? Membuat softness-nya berbulan-bulan. Kembali lagi ke bread gel. Kalau pakai bread gel, berapa sih pemakaiannya? Bread gel ini pemakaiannya cukup 2% dari berat tepung. Cara pakainya, setelah adonannya menggumpal, masukkan bread gel ke dalam adonan.
Lalu kalsium pakainya berapa persen sih? Kalau standar Badan POM 0,2% dari berat tepung. Walaupun kadang-kadang di industri bisa lebih dari itu. Yang penting memang tidak terlalu banyak dalam pemakaiannya ya, masih standar Badan POM. Nah, kalau spontan SCS sendiri pemakaiannya berapa persen sih? Ini cukup 3% di dalam adonan dari berat tepung. Jadi 3% dari berat tepung. Masuknya kapan? Spontan SCS ini bisa di tengah dalam adonan ya. Jadi setelah brejel atau bareng dengan brejel pun tidak ada masalah. Atau di depan bareng dengan cairan juga tidak ada masalah. Tidak ketinggalan, kita juga punya produk namanya Breath Improver. Breath Improver dari Mero juga bisa membantu mengembangkan, bisa membantu membuat softness juga, dan juga bisa membuat rotinya ngembang sempurna. Tidak mudah turun dan tidak mudah keriput. Produk dari Mero namanya ada Bread Matte Top dan Parfait Super Soft Bread Improver. Pemakaiannya berapa? Pemakaiannya antara 0,2 sampai 0,5% dari berat tepung. Makanya saat kapan ini bisa dibarengkan dengan tepung. Nah, ini adalah produk-produk dari PT Mero yang bisa membantu teman-teman semua supaya rotinya kualitasnya jauh lebih bagus. Nah, ada yang penasaran nih, berapa sih ketahanan keawetan ketika pakai brejel, pakai kalsium punya Mero, pakai spontan SCS, dan pakai bread improvernya dari Mero? Kita sudah tes 2 bulan tidak jamuran. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau mau 3 bulan seperti apa? Kembali lagi, semakin awet roti tergantung juga dalam keadaan lingkungannya. Lingkungan sekitar harus mendukung, lebih bersih, lebih higienis. Bahkan kalau pabrik-pabrik yang mereka berbulan-bulan, mereka menggunakan HEPA filter. Supaya tidak penasaran nih, yang roti 12 hari, lembutnya seperti apa sih? Nah, rekan-rekan semua bisa lihat di sini ya. Ini roti yang 12 hari. Dia tetap lembut dan tidak ada jamur sama sekali. Ya, kita akan coba buka. Nah, seratnya dia masih moist. Ya. Sengaja tidak kita buat tempat yang kedap udara atau tertutup sempurna ya. Karena apa? Karena khawatir nanti teman-teman atau rekan-rekan ketika bikin posisi plastiknya ada yang bocor atau seperti apa ya. Tapi rotinya tetap moist dan tetap basah. Ini yang 12 hari ya. Kita juga akan buka yang 22 hari. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat juga 22 hari ini. Per hari ini saya bikin video ya. Artinya per hari ini saya bikin video sudah 22 hari. Moistnya tetap dan tidak ada jamur sama sekali. Nah, ini tetap moist. Ya. Tetap moist dan tidak keras dan tidak bau asam sama sekali, ya. Lebih aroma khas roti tapi tidak asam. Nah, yang terakhir nih, kita sudah ada roti yang 32 hari. Kita akan sama-sama buka. Dalam kondisi yang disil seperti biasa ya, jadi tidak tertutup sempurna ya. Kita akan coba tes dan ini disimpan di dalam suhu ruang biasa. Sama sekali tidak ada jamur dan moistnya persis sama seperti hari pertama dibuat. Ini yang sudah 32 hari semenjak video ini dibuat. Di sini sudah cukup membuktikan ya, brejel ini ternyata bisa sampai, sebetulnya bisa sampai 2 bulan ya. 2 bulan minimal dan kita sudah buktikan. Nah, kebetulan yang ada di kita, stoknya yang ada di dapur kita ada di 32 hari. Dan ini lembutnya persis sama hari pertama. Bagaimana sih fungsi brejel ini bisa sampai softness-nya sampai berbulan-bulan? Teknologi ini kita ciptakan memang teknologi dari Jerman ya. Dan ini bisa membuat rotinya softness-nya dari pertama dibuat sampai rotinya rusak. Rotinya rusak itu artinya sampai expired ya, dan ini sama sekali bukan pengawet. Jadi brejel bukan pengawet, namun fungsinya ini lebih ke arah mengikat seluruh komponen bahan yang ada di roti sehingga membantu mengawetkan roti dan membuat softness. Sedangkan spontan SCS di sini fungsinya membuat softness-nya jauh lebih lama. Jadi yang mengawetkan bahan utamanya adalah kalsium dari Mero, yang teknologi dari Belanda. Itu tentang produk-produk Mero. Kalau ada yang bertanya, produk brejel ini sebetulnya bisa untuk mengawetkan nggak? Secara eksplisit tidak ya, karena yang mengawetkan adalah kalsium. Tapi kalau brejel ini membantu mengawetkan. Bagaimana dia membantu mengawetkan? Karena bahan-bahan cairan itu diikat dengan lemak, sehingga tidak mudah terkontaminasi. Sehingga
rotinya lebih tahan lama. Ya, tahan lama. Softness-nya juga membantu tahan lama dari sisi keawetannya, dari jamur. Terus Brejel ini bisa nggak sih mengurangi telur? Teman-teman atau rekan-rekan ya, kalau roti industri biasanya ada yang pakai telur, ada yang tidak. Adapun roti bahan utamanya bukan telur bahan utama roti ya. Artinya telur itu bukan bahan utama. Sehingga kalau yang biasa pakai telur, tidak pakai telur pun bisa menggunakan Brejel dan rotinya tetap lembut. Artinya kalau misalnya dalam satu sak atau 25 kilo biasanya pakai telur sekilo. Kalau pakai Brejel saja, bisa nggak sih rotinya tetap lembut? Bisa, karena roti yang kami buat juga tidak pakai telur. Demikian ya, jadi nggak harus pakai telur kalau untuk roti industri. Tapi kalau rekan-rekan atau teman-teman yang sudah biasa pakai telur, kita tambahkan Brejel, pasti kualitasnya jauh akan lebih bagus. Kalau ada pertanyaan lagi nih, Brejel ini bisa mengurangin margarin nggak sih? Pada prinsipnya bisa, karena margarin juga bukan bahan utama di dalam roti. Tapi kalau kualitas roti teman-teman atau rekan-rekan pengen jauh lebih bagus, saya sarankan tetap pakai margarin dengan kadar yang sudah biasa dipakai. Brejel ini hanya menambahkan. Jadi biasanya rotinya 2 minggu atau 1 minggu sudah keras, dengan Brejel ini rotinya tetap awet. Berarti nambah kos dong, pasti nambah kos karena ada penambahan bahan baru. Tapi dengan penambahan kos ini jangan khawatir, akan terbayar dengan kualitas rotinya. Lalu bagaimana logikanya? Biasanya roti keras di warung 1 minggu sudah ditarik, atau di bakery ya, dipajang roti keras pasti sudah ditarik karena tidak menarik lagi, apalagi beberapa saingan sudah ada di sana. Ketika pakai Brejel, roti bapak ibu ya, roti rekan-rekan semuanya bisa awet sampai 1 bulan atau 2 bulan, dan lembutnya hari pertama sampai hari terakhir tetap lembut. Artinya apa? Yang biasanya 1 minggu ditarik, ini sampai 1 bulan nggak ditarik. Otomatis BS-nya jauh akan berkurang. Disitulah letak kualitasnya. Walaupun nambah kos, tapi kualitas roti bapak dengan kelembutan yang lebih lama tidak mudah BS. Sehingga kosnya justru makin irit. Dan Brejel ini bisa juga mengurangi improver. Nah, kalau ini boleh dilakukan sama teman-teman dan rekan-rekan. Biasa pakai improver dengan batas yang sudah disesuaikan misalnya. 0,5% atau 0,4% dari berat tepung. Ini bisa mengurangi improver 25-30% dari total improver. Misalnya biasanya pakai improver 100 gram, ini bisa dikurangin 25% atau 30%. Bisa menjadi 70 atau 75 gram sudah cukup. Itu adalah penjelasan tentang Brejel. Bagi teman-teman atau rekan-rekan, Brejel ini bisa dipakai di roti apa saja sih? Yang pertama pastinya untuk roti industri yang untuk tahan lama. Ya, karena solusi bagi mereka selain rotinya lembut dan juga tetap tahan lama dengan bahan-bahan yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, roti-roti motoris nih, bagi rekan-rekan yang punya bisnis motoris atau bagi rekan-rekan yang mempunyai customer jenis rotinya adalah motoris, bisa kita tawarkan atau bisa pakai Brejel dan beberapa produk ini. Selain itu juga roti-roti yang bikin mereka supply ke banyak tempat, misalnya kayak ke agen-agen, ke pasar-pasar yang rotinya membutuhkan softness 1 minggu atau 2 minggu nih. Roti-roti sobek, roti-roti oleh-oleh, ini juga bisa menggunakan Brejel. Jadi teman-teman tidak hanya untuk roti industrial saja, tapi bisa juga untuk roti-roti seperti bakery, kelas-kelas roti keset, roti-roti gembong, dan pia-pia basah. Terus untuk roti industri seperti frozen food ya, roti-roti frozen, roti kopi, itu juga bisa. Dan ini bisa juga untuk bakpao frozen ya, supaya rotinya atau bakponya tidak mudah alot. Ini juga bisa digunakan. Jadi itu penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Chef Puji. Terima kasih.